pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudagar IGA dimanapun Anda berada. Pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Baru, bersama dengan Humas IKP Kabupaten Baru, Dinas Diskominsta Kabupaten Baru, dan bekerja sama dengan IGA Radio. Dan acara ini kita gelar tentunya setiap akhir pekan, dan tentu selama sejam kita akan menemani Anda. Dan di hari ini saya tidak sendiri, namun ditemani sama siapa? Kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Dinda Alil. Ya, kita bersama dengan Pak Andi Sarifudin SIPMSI, yaitu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Baru. Gimana kabar tak ini? Alhamdulillah Dinda, baik, iya. Sehat. Kita ganggu ini hari libur tak? Iya, ini hari libur sebenarnya ini. Tapi demi Kabupaten Baru yang katanya ini harus 2024 ini 11% penurunan stunting di Kabupaten Baru. Iya. Secara nasional 14. Secara nasional 14. Ya. Dan alhamdulillah kita bertemu di acara bincang-bincang santai ini. Ya, perlu kami sampaikan juga bahwa bincang-bincang santai ini ada 3 sisi nanti. Kita akan di sesi kedua nanti kita akan mengajak Anda saudagar IGA yang ingin bertanya, boleh Anda melalui telepon ataupun bisa chat ke WA kami, dan bisa berkomentar langsung di halaman Facebook atau di YouTube IGA Radio. Silahkan situ ya, di 081144882211. Baik, saya panggil apa nih Pak? Teman-teman banyak yang memendekkan nama saya. Saya apa? Andi Sarifudin jadi Ansar. Oh, Ansar. Banyak panggil saya Kak Ansar ya. Kak Ansar. Iya, boleh saya panggil Kak Ansar juga? Boleh. Iya. Ya, baik, mungkin langsung saja Kak Ansar untuk menyampaikan bahwa tema kita pada hari ini adalah peran Dinas Sosial Kabupaten Baru dalam percepatan penurunan stunting. Mungkin selama beberapa menit kita akan menyampaikan hal-hal apa yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Baru. Ya, silakan Pak. Terima kasih Dinda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelumnya saya lebih jauh memperkenalkan diri. Yeah. Saya Andi Sarifudin, ditugaskan di Dinas Sosial sejak bulan Maret. Jadi ya belum terlalu lama juga Dinda. Baru
satu semesteran lebih. Ini sudah akhir tahun anggaran 2022. Pertama-tama tentu kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena tentu berkat nikmat, rahmat sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama dalam acara bincang-bincang santai ini, Dinda Alil. Walaupun sekarang ini teman-teman yang di kantor yang membidangi kebencanaan ini siap siaga. Kita tahu bahwa ada peringatan dari BMKG bahwa ada cuaca ekstrim dari tanggal 23, 21 sampai akhir tahun. Jadi di kantor siap siaga. Tentu ya melalui kesempatan ini saya menggalang ya doa untuk Kabupaten Baru. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari bencana dan tetap aman-aman saja. Amin, amin ya rabbal alamin. Di beberapa titik Dinda sudah terjadi genangan. Ya kemarin ada laporan di Lapasu. Saya kira di wilayah Tanetirilau juga ada terpaan angin kencang. Dan yang salah satu rumah yang terkena itu penghuninya adalah ada ODGJ atau orang dalam gangguan jiwa. Tadi pagi kita sudah evakuasi ke rumah sakit Apatarai, kemudian sudah ditangani, dirawat oleh tim di rumah sakit, dan bagiannya Dinsos ini melakukan asesmen. Jadi nanti apakah kalau memang bisa kembali ke keluarga, kalau ada keluarga yang bisa ditempati, ataukah kita rujuk ke Dadi atau ke mana, tergantung asesmen nanti. Selanjutnya tentu saya menyampaikan terima kasih kepada Iga Radio, kepada Dinda Alil ya atas undangannya pada kesempatan ini dalam acara bincang-bincang santai. Saya kira ini salah satu dukungan dari media khususnya Iga Radio di dalam mensosialisasikan ya program-program pemerintah ya tentunya saat ini yang terkait dengan peran dinas sosial atau tugas dan fungsi dinas sosial, lebih khusus lagi terhadap program pemerintah dalam hal penurunan stunting. Jadi saya kira sudah banyak yang Iga Radio undang, banyak suhu yang sudah diundang, sudah pernah diundang Kepala Bapelit Banda, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala PMD, Kepala Dukcapil, kemudian teman-teman di bawah di Puskesmas. Jadi saya kira teori hebatnya sudah disampaikan oleh teman-teman dari dinas teknis yang terkait langsung dengan stunting. Pada kesempatan ini saya kira yang banyak nanti kita obrolkan yang terkait dengan peran dinas sosial di dalam program penurunan stunting ini. Tadi sebelum live ini saya sudah bincang-bincang dengan Adinda Alil bahwa pada kesempatan ini mungkin yang bisa saya share lebih banyak yang terkait dengan inovasinya dinas sosial, Dinda. Ada namanya Mpok Darti atau kelompok sadar stunting. Tapi itu nanti saya mau sedikit berbicara hal-hal yang bersifat umum, tapi saya kira penting sebagai pengantar bahwa stunting ini sudah menjadi kesadaran global bahwa ini sesuatu yang harus kita waspada ya, akan bahaya stunting ini, terutama saya kira terhadap negara-negara miskin, negara-negara berkembang, karena ini yang rentan. Karena ini misalnya kalau kita lihat dari aspek indikator ekonomi, penyebab misalnya masalah kesehatan karena adanya akses yang minim terhadap ekonomi ini. Tentu rentannya ini terhadap
negara miskin dan negara-negara berkembang. Ya, saya kira ini kita di Indonesia termasuk ya kita negara yang berkategori berkembang, tetapi ya optimisme pemerintah kita bahwa ke depan ini kita akan menjadi salah satu negara yang maju, mudah-mudahan. Amin. Nah ini bahayanya apa Dinda, bahwa menurut standar WHO, standar internasional, itu angka stunting yang toleran itu 19 ke bawah. Nah sekarang ini secara global, secara dunia masih berada, ya mohon maaf kalau keliru ya, 24 kalau tidak salah ya secara global. Nah inilah yang pemerintah Indonesia saya kira seluruh negara telah menyadari bahaya stunting, sehingga paling tidak ingin menuju kepada angka batas toleran, yaitu 19%. Nah, walaupun batas tolerannya 19%, oleh pemerintah kita, oleh Bapak Presiden ini mau mengakselerasi bahwa jangan kita hanya sampai di 19%. Ini kita harus berada di 14% di tahun 2025 kalau tidak salah ya. 2025 kita harus berada di 24%. Olehnya itu bagaimana mengakselerasi ini, karena ini harus ada langkah akselerasi. Karena kalau biasa-biasa saja, saya kira ini sulit kita mencapai angka optimis 14% ini, yang sekarang notabene masih berada di atas 20-an. Nah, pemerintah, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 22 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Nah, di dalam Perpres ini sebenarnya sudah lengkap ya diatur ya terkait dengan pilar atau langkah-langkah strategis yang harus dilakukan secara berjenjang ya, mulai dari pemerintah pusat sampai di pemerintah desa, bahkan sampai di kader terdepan. Ada 5, saya kira tidak apa-apa saya ulang kembali ya Pak Halil. Ada 5 pilar utama, yaitu pertama komitmen dan visi kepemimpinan, yang kedua kampanye perubahan perilaku. Nah yang kedua ini kampanye perubahan perilaku erat kaitannya nanti dengan inovasi dari Dinas Sosial ini yang Podarti, karena bergerak di domain ini perubahan perilaku. Kemudian yang ketiga konvergensi program pusat, daerah dan desa. Nah ini saya komentari bahwa kita ini baru memulai di tahun ini program konvergensi, di mana ada 8 langkah ya. 8 langkah ini, yang pertama analisis situasi, ini kita sudah lewati di Baru. Kemudian rencana kegiatan, kemudian yang ketiga rembuk stunting. Nah waktu rembuk stunting inilah kita launching inovasinya Dinas Sosial, yaitu Podarti. Kemudian Perbub ya, Perbub terkait dengan desa dalam hal dukungan terhadap program stunting. Kemudian yang kelima pembangunan kader pembangunan manusia atau KPM. Nah mungkin kita sudah sampai di titik ke-6 ini, karena baru-baru ada kegiatan stunting lagi dilaksanakan di BPMD. Saya kira sudah sampai di langkah yang ke-6 ini, langkah aksi konvergensi ini, yaitu sistem manajemen data stunting. Kemudian yang ketujuh pengukuran dan publikasi stunting, dan yang terakhir yaitu review kerja tahunan. Nah ini konvergensi, 8 aksi konvergensi yang kita harus lakukan secara sistematis oleh semua daerah. Cuma ada yang menjadi model yang dimulai duluan dan kita di Baru menyusul. Kemudian dari konvergensi tadi ini ada pilar yang keempat, yaitu ketahanan pangan dan gizi. Nah, ketahanan pangan dan gizi ini lebih terkait kepada pendekatan sensitif, karena ada 2 pendekatan ini Dinda Halil dalam rangka
program penurunan stunting. Ada spesifik ini adalah pendekatan yang secara langsung kepada sasaran. Nah, kalau dia pendekatan sensitif, yaitu pendekatan secara tidak langsung. Jadi hal-hal yang secara tidak langsung terkait dengan sasaran. Katakanlah misalnya ketahanan pangan, pangan dan gizi, sanitasi yang lebih ditanggung-jawabi oleh PU. Nah, ini semua saya kira masuk dalam kategori pendekatan sensitif. Nah, ini juga nanti kalau Mpok Darti, nanti saya akan bahas ini. Saya tertarik sekali kalau Mpok Darti karena tekad saya mau membesarkan ini Mpok Darti. Kalau perlu ini bisa jadi model tidak saja di regional wilayah Sulawesi Selatan, bahkan bisa jadi model saya kira di lingkup nasional ini Mpok Darti. Insya Allah sebenarnya kalau dikenal ini Mpok Darti saya kira sangat menarik ini. Nah, kemudian saya lanjutkan pendekatan yang atau pilar yang kelima, pilar yang terakhir, yaitu pemantauan dan evaluasi. Jadi ini ada pilar, kemudian tadi ada saya sebutkan 8 aksi konvergensi di mana kita sudah berada di langkah ke-6 dan saya kira akan runut sampai kepada aksi yang terakhir, yaitu review kerja tahunan. Saya kira ini secara umum ya, gambaran, kemudian apa yang dilakukan dengan bersifat konvergensi. Konvergensi ini adalah pendekatan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, yang dilakukan secara terintegrasi. Jadi di Perpres 72 sebenarnya itu sudah lengkap, bahkan ada matriknya ya di situ. Jadi cerita mati ini istilah saya. Kalau misalnya kita katakan bahwa ini nih ada kegiatan saya, program stunting saya, tetapi tidak ada kaitannya dengan apa yang ada di matrik itu. Karena di lampirannya ini Perpres 72 tahun 2021 sudah lengkap di situ. Dari 8 langkah strategis ini kemudian dijabarkan kepada sasaran dan program, semua sudah ada. Untuk pengukuran juga indikatornya semua lengkap. Jadi sebenarnya mengacu ke sana sudah bisa sangat terukur bahwa kita kontribusinya di sasaran ini, di langkah ini, di Perpres 72 tahun 2021 ini. Nah, saya kira ini secara umum, Dinda, dan perkenankan mungkin saya lanjut ya, karena saya dikasih waktu 20 menit. Karena ini yang saya bilang tadi, saya yang belum menyampaikan hal yang saya pikir saya menggebu-gebu, yaitu inovasi Mpok Darti. Jadi pada pemirsa yang saya hormati, pemirsa pendengar Radio IGA, Mpok Darti ini adalah sebuah inovasi yang terkait dengan program penurunan stunting yang dilakukan oleh atau yang digagas oleh Dinas Sosial. Nah, apa itu Mpok Darti? Mpok Darti adalah singkatan dari Kelompok Sadar Stunting. Jadi Adinda, Alil, sebenarnya ini saya terinspirasi dari tempat saya sebelumnya, tempat tugas saya di Dinas Pariwisata. Di situ ada Mpok Darwis, Darwis. Pok Darwis. Jadi bukan Mpok tapi Pok Darwis. Kelompok Sadar Wisata. Jadi saya melihat ini bahwa penggalangan yang dilakukan oleh masyarakat kepada masyarakat itu lebih efektif dibanding oleh pemerintah kepada masyarakat. Kita hanya fasilitator, memulai, tetapi yang bergerak masif ini harus berangkat dari masyarakat ke masyarakat. Nah, ini dulu Pok Darwis. Jadi Pok Darwis itu kelompok sadar wisata itu harus ada di setiap DTW, daya tarik wisata atau objek wisata istilah yang lalu. Tujuannya apa? Tujuannya bagaimana menggalang kesadaran wisata di sekitar DTW ini sehingga bisa menciptakan suasana yang kondusif
Ini saya contohkan dulu di pariwisata, saya menggambarkan Iya. bahwa saya terinspirasi dari sini. Kondusif, karena biar bagaimana itu daya tarik wisata, indahnya, cantiknya. Iya. Tetapi misalnya kita menuju ke sana, kesadaran kebersihannya masyarakat Iya. belum. Iya. Katakanlah masih menggantung kacamata di tempat jemuran, bagaimana bisa? Atau masih banyak yang minum-minum ini Iya, sepanjang jalan. Iya. Tentu tidak kondusif untuk pengembangan. Nah, inilah yang menginspirasi saya. Kata kuncinya bahwa lebih efektif kalau masyarakat yang menggalang masyarakat, ya, dibanding mobilisasi. Ya, sebenarnya mobilisasi itu kita minimkan. Bagus sekali kalau memang tumbuh di tengah-tengah masyarakat. Nah, inilah semangat ini yang tumbuh, yang menjadi latar belakang kenapa ada Mpok Darti. Mpok Darti. Jadi saya kira juga ini Mpok Darti dari segi judul atau nama ini seksi juga memang. Mpok itu kalau di Jawa saya kira perempuan ya, iya. dan sudah sejalan Darti. Padahal kepanjangannya sebenarnya ada. Kelompok Sadar Stunting. Mpok Darti. Nah, ini Mpok Darti ini singkatnya bahwa kita mau Mpok Darti ada di setiap desa dan kelurahan. Jadi kita di Baru ini ada 55 desa dan kelurahan, semua ada Mpok Dartinya. Nah, Mpok Darti sendiri ini dipioniri oleh teman-teman pendamping PKH. Ya, saya kembali menjelaskan dulu bahwa salah satu keterkaitan dinas sosial dengan program Mpok Darti ini karena adanya bansos. Bansos itu ada dua ya, bantuan sembako dengan bantuan program keluarga harapan. Kalau sembako kita istilahkan bantuan yang tidak bersyarat khusus, ya masuk DTKS, masuk dulu istilahnya itu desil 1, desil 2, desil 3, memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan sembako. Nah, kalau bantuan PKH ini bersyarat karena ada dua aspek yang harus dilihat di situ, aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Aspek pendidikan, nah dilihatlah keluarga itu ada enggak murid SD-nya misalnya, ada murid SMP. Nah, kalau aspek kesehatannya dilihat ada bumil atau bu hamil atau ada balitanya. Nah, item-item ini yang mendapatkan bantuan melalui PKH. Jadi ini kenapa misalnya ini dipioniri tadi Mpok Darti oleh PKH karena ada kaitannya tugasnya. Ya, saya sampaikan bahwa teman-teman pendamping PKH ini adalah potensi sosial yang diangkat langsung oleh kementerian. Jadi kita bermitra di dinas sosial dengan teman-teman pendamping. Nah, teman-teman pendamping PKH ini secara kelembagaan atau secara organisasi memang sudah dibekali materi tentang stunting. Jadi ada modul, jadi ada kegiatan yang melibatkan semua anggota-anggota teman-teman pendamping PKH yang dilaksanakan secara berkala. Apakah tiap tahun atau semester yang dilakukan oleh kementerian, membekali teman-teman pendamping PKH ini mengenai materi modul. Jadi ada modul mereka dibagikan, kemudian juga ada pertemuan kelas untuk membekali wawasan stunting kepada teman-teman pendamping PKH. Karena memang tadi terkait langsung tugasnya terkait dengan sembako tadi, terutama bantuan sosial program keluarga harapan. Nah, kenapa tadi saya katakan bahwa Mpok Darti ini dimotori atau dipioniri oleh teman-teman pendamping PKH? Karena ini, modal bahwa teman-teman pendamping PKH memang punya wawasan tentang stunting. Nah, kemudian ada instrumen di mana bisa secara berjenjang ini sampai kepada KPM. Jadi pertama ada namanya rakor PKH. Itu harus setiap bulan dilaksanakan oleh teman-teman PKH seluruh yang ada, misalnya di Kabupaten Baru ada 29 orang yang menghadirkan juga dari dinas sosial untuk mengevaluasi
bagaimana misalnya masalah-masalah yang dihadapi dan progres-progres yang dicapai di dalam melaksanakan tugas. Nah, kemudian melalui Mpok Darti ini saya sudah menekankan bahwa kita pakai instrumen rakor ini untuk memantapkan wawasan terkait dengan stunting oleh teman-teman lingkup pendamping PKH ini. Nah, kemudian Dinda Alil, instrumen yang lain di bawahnya itu ada namanya pertemuan P2K2. Nah, ini kita sudah harapkan bahwa sudah ada transfer wawasan mengenai stunting dari teman-teman PKH tadi, setelah dimantapkan di rakor PKH, turun ke pertemuan P2K2. Nah, di sini sudah ada transfer antara teman-teman pendamping PKH ke Mpok Darti. Karena Mpok Darti ini adalah KPM sebenarnya, Keluarga Penerima Manfaat Program PKH. Terdiri dari 7 orang, Adinda, Lin. Yang ketuanya mungkin teman pendamping PKH, tapi anggotanya yang 6 ini adalah teman-teman KPM. Jadi terjadi transfer antara dari teman-teman pendamping PKH ke Mpok Darti. Ya. Nah, Mpok Darti ini yang saya bilang tadi dari masyarakat ke masyarakat, kita minta dia ya untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Baik kepada penerima KPM yang tidak masuk Mpok Darti maupun masyarakat secara luas melalui kesehariannya. Nah, inilah yang saya bilang tadi bahwa ini bisa efektif karena dari masyarakat ke masyarakat. Katakanlah misalnya dia lagi bincang-bincang di bawah kolong rumah, ada dalam bahasa setempat, engkau tu ya Mpok Darti Mpok. Tesen ni biasa ni tangkalinga. Mpok Darti itu engkau tu ya stunting. Maaf, engkau tu ya stunting, biasa ni tangkalinga. Mereka bisa jelaskan nih, stunting itu bahaya. Apa bahayanya? Karena secara kasat mata sebenarnya di samping atau di luar ini postur tubuh yang pendek tidak ada sebenarnya yang memprihatinkan. Jadi bisa jadi kalau misalnya orang tuanya melihat biasa ini normal jadi saya punya anak. Tetapi ketika sebenarnya dia kena stunting dengan dia tidak sadari bahwa bermiliar-miliar ini ya sel otak yang harus ada pada bayi normal ini sudah tidak ada karena dia mengalami stunting, dia kekurangan gizi. Mereka tidak sadari ini bahayanya sebenarnya. Kalau saya melihat orang tua menganggap biasa saja ini bayinya ini bayi 0 sampai 1000 kelahiran ataukah balita secara umum. Karena kalau dilihat biasa, hanya mungkin memang pendek, tetapi kan memang tidak semua yang pendek stunting. Nah, ini bahayanya. Mereka tidak sadar, menganggap bahwa biasa-biasa saja. Makanya ya Adinda bahwa ini harus salah satu kalau menurut saya yang paling penting adalah bagaimana memperbaiki perilaku sehat ini yang terkait dengan stunting. Banyak kalau menurut dan itu juga berdasarkan penelitian bahwa pengaruh dari pendekatan spesifik ini hanya 30%. 70% ini lebih disebabkan oleh pendekatan sensitif, artinya ini tidak terkait langsung. Jadi saya punya kesimpulan bahwa banyak ini anak stunting karena perilaku yang tidak sehat. Katakanlah misalnya ya, bukan karena akses ekonomi yang kurang. Banyak mungkin ya keluarga yang ada ibu hamil tetapi tidak mengkonsumsi tablet tambah darah. Walaupun barangkali dia perlukan itu. Ini apakah dia mengeluarkan rupiah? Saya tidak. Karena itu kalau dia ke puskes saya kira gratis tablet tambah darah ini dan lain-lain. Tapi hanya karena ketidakpeduliannya. Karena dia menganggap biasa bahwa saya sehat di hamil saya sehat. Walaupun mau takut misalnya bawa aku. Atau bagi-bagi. Kalau dilihat normal ya, saya gemuk. Padahal bisa saja dia sebenarnya perlu tablet tambah darah. Karena ada yang mau makan ini di dalam perut. Di samping ini ibunya ini ada. Kalau dia kurang gizi, inilah yang rentan atau berisiko kena stunting.
Kalau dia pengantin masih muda kemudian sudah mau nih, ini semua nih. Iya. Ini semua. Ada juga sebab-sebab wilayah. Katakanlah misalnya di wilayah yang garamnya tidak beriodium. Nah, ini juga saya kira salah satu pemicu. Kemudian ini juga misalnya terlalu rapat ini anaknya. Mana Asal perei. Bisa sih. Nah, ini juga saya kira ya, ini saya tidak tahu secara teknis, kalau ada yang keliru ini mohon maaf Kakanda kepala dinas kesehatan atau dokter-dokter yang saya hormati kalau saya salah, tetapi ini saya hanya memindahkan. Sering saya ikut pertemuan-pertemuan terkait dengan stunting, sehingga ada sedikit yang bisa saya pindahkan. Saya dengar begini, makanya saya ngomong seperti ini, makanya saya bikin Mpok Darti. Nah, belum selesai. Saya selesaikan dulu, baru kita masuk di sesi kedua. Nah, Mpok Darti, kita harapkan bahwa Mpok Darti ini menularkan, menggalang kesadaran stunting. Karena ini menurut saya sekali lagi penting. Saya yakin bahwa jangankan masyarakat umum secara luas, teman-teman pegawai, saya kira kalau kita mau survei Adinda, masih banyak yang tidak tahu apa itu stunting. Saya saja ini di dinas sosial Pak, baru saya tahu ini apa sebenarnya ini stunting ini. Jadi apalagi masyarakat luas, apalagi tahu apa bahayanya, apalagi tahu bahwa bagaimana mencegahnya. Apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus dimantapkan. Perlu misalnya keluarga menanam katakanlah tanaman pekarangan yang bisa membantu gizi sehari-hari. Nah, ini saya kira ini. Jadi Mpok Darti. Nah, hal yang menajamkan juga ini program, jangan lupa bahwa tajam lidahnya ini teman-teman program PKH. Iya. Karena katanya menurut masyarakat ini yang penerima PK takut sekali sama pendamping. Jadi kalau ada disampaikan sama pendamping nurut Pak. Langsung. Karena dia bilang, jangan nanti nih kalau tidak terima Mak. Tidak terima Pak. Nah, ini juga saya kira salah satu yang sehingga bisa efektif ini berarti. Nah, bagaimana supaya ini menyeluruh kemudian termotivasi. Nah, kita juga memang merencanakan ada program tahunan pekan Mpok Darti. Jadi kita mau laksanakan kegiatan seperti cerdas tangkas. Jadi kita lombakan. Ya, kalau kita ingat dulu itu, saya masih zaman SMP SMA, ada namanya kelompok pencapir Dinda. Oh iya. Kalau orang-orang penerangan tahu. Nah, mirip-mirip itu cerdas tangkasnya. Dilombakan tentang wawasan stunting. Apa itu stunting? Bagaimana gizi seimbang? Nah, kalau ada ini unsur karbohidratnya, bagaimana untuk unsur proteinnya, bagaimana seimbang? Karena tidak cukup dengan telur sebenarnya. Walaupun sebenarnya kalau ada sangat mengapresiasi program dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, 1 butir telur sehari kepada penderita stunting. Nah, ini sudah sinergi sebenarnya dengan Mpok Darti. Mpok Darti sudah mengawal programnya ini Ibu, 1 butir telur sehari dengan memantau langsung penyaluran ini 1 butir telur. Karena kita khawatir jangan-jangan ini telur bukan by stunting yang konsumsi Pak. Bapaknya atau mamanya. Bapaknya atau mamanya yang konsumsi bisa jadi rapat ini kehamilan, kelahiran, bisa stunting lagi. Saya kira itu gambaran tentang Mpok Darti ini. Saya sangat boleh dibilang bermimpi, mudah-mudahan Mpok Darti ini bisa dikenal, dan saya berupaya semaksimal mungkin memperkenalkan ini Mpok Darti karena saya pikir ini efektif. Memperkenalkan Mpok Darti dan bisa jadi model. Itu mimpi saya terhadap inovasi kelompok sadar stunting ini. Saya kira sekedar pengantar Adinda yang bisa disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial. Karena tentu tidak sama kalau Kepala Dinas Kesehatan yang bicara dengan stunting. Saya hanya menggebu-gebunya di Mpok Darti. Saya kira itu Dinda ya, sekedar pengantar untuk masuk ke sesi selanjutnya. Makasih Pak atau Kak Ansar yang sudah menjelaskan ini terkait dengan stunting. Apalagi ini Dinas Sosial Kabupaten Baru ada inovasinya. Ini yang menarik ini tadi
Empok Darti. Podarti. Iya. Wah, ini menarik sekali bincang-bincang kita di sore hari ini. Namun sebelum kita lanjut, kita istirahat dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap saja di IGA Radio. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu nggak apa-apa. Asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang. Demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Halo Dede. Ingat cegah stunting sejak dini. Periksa kandungan minimal 4 kali selama masa kehamilan. Stunting? Stunting atau kerdil. Untuk mencegahnya, berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6-24 bulan. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. Pantau tumbuh kembang anak. Gunakan sanitasi yang bersih. Dan cuci tangan pakai sabun. Ingat, cegah stunting itu penting. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan, pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru. Rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Saudagar Riga dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di Bincang-Bincang Santai, masih bersama dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Baru, yaitu Bapak Andi Saripudin SIP MSc, yang tentunya sudah menjelaskan beberapa pembuka tadi, ya, memaparkan semua apa itu stunting. Kemudian tadi sudah dijelaskan ini inovasi Dinas Sosial Kabupaten Baru, yaitu Empok Darti, kelompok sadar stunting. Nah, ini menarik sekali nih Kak Ansar, tentu dengan kelompok sadar stunting. Wah, ini tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa yang masuk di kelompok ini, diantaranya keluarga penerima manfaat atau KPM. Nah,
Ya, kemudian tadi ada PKH yang menjadi pionernya, penggeraknya. Wah, iya. Dan untuk Anda semua yang ingin bertanya terkait dengan inovasi ini atau peran Dinas Sosial Kabupaten Baru ini dalam percepatan penurunan stunting, boleh Anda masuk di 081144882211 atau berkomentar langsung di halaman Facebook IG Radio atau di YouTube juga boleh. Iya. Ini masih terkait dengan Mpok Darti, kelompok sadar stunting. Nah, ini mungkin dari kelompok ini sudah sampai mana sekarang kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mpok Darti ini? Baik Dinda. Yeah. Jadi Mpok Darti ini sebenarnya masih terbilang baru. Jadi nanti kami masuk di Dinas Sosial, kemudian kami inisiatifi launching di acara konvergensi rembuk stunting yang dilaksanakan di Bapeda. Jadi sejauh ini progresnya kita sudah membentuk Mpok Darti di semua desa kelurahan di Kabupaten Baru sebanyak 55 desa kelurahan. Nah, kelompok Mpok Darti ini seperti saya bilang tadi beranggotakan 7 orang dengan satu koordinator atau ketua istilahnya. Jadi hanya ketua ini yang teman pendamping PKH. 6 orang anggotanya semua dari KPM atau keluarga penerima manfaat. Artinya keluarga yang selama ini mendapatkan bansos PKH. Nah, saya perlu sampaikan bahwa jumlah KPM ya penerima KPH di Kabupaten Baru itu sebanyak 8.054 KPM. Jadi ini basisnya keluarga bukan jiwa Dinda. Nah, keluarga ini. Keluarga. Jadi nah, kemudian BPNT karena ada 2 bansos ya, bansos besar di Dinas Sosial, ada bantuan sembako atau sama dengan bantuan pangan non tunai sebanyak 12.419. Jadi saya kira ini melihat jumlah saja yang ada di dalam PKH ini saya kira cukup signifikan ya 8.054 itu berbasis keluarga. Kalau kita hitung rata-rata 3 saja ini ya dalam satu keluarga KPM 3 kali 8.000 itu sudah 24.000. Nah, sudah ya lebih dari 10% lah penduduk dari Kabupaten Baru. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi Mpok Darti ini di dalam target-target kerjanya kita rumuskan ya ada beberapa bahwa seluruh KPM yang 8.000 tadi ini 100% melek stunting. Artinya 100% dari KPM ini tahu tentang apa itu stunting, apa itu bahayanya stunting dan hal-hal yang penting terkait stunting. Jadi istilahnya kami 100% KPM penerima program bansos PKH melek stunting. Harus tahu. Ya harus tahu tentang stunting. Salah kode. Nah, kemudian yang kedua target terukurnya yaitu 100% keluarga KPM ini KPM penerima PKH tidak ada yang terkena stunting. Karena kalau dia sudah tahu, dia sudah sadar. Nah, ada juga pendekatan spesifiknya karena ada bantuan langsungnya. Tadi saya bilang bahwa PKH ini dari aspek kesehatan itu termasuk melingkupi ibu hamil. Jadi ada hitung-hitungannya. Kalau tidak salah 200.000. Kemudian balita. Nah, ini yang saya tekankan kepada teman-teman pendamping bahwa jangan pernah meleset ini. Pantau bagaimana caranya memastikan bahwa dana yang sekian ribu ini yang masuk item di dalam jumlah yang dia terima di dalam bansos PKH ini dipastikan bahwa memang digunakan ya dibelanjakan untuk peruntukannya. Kalau ibu hamil ya belanja untuk kebutuhan ibu hamil. Jadi tidak ada alasan ini. Makanya
di dalam target terukurnya ini Mpok Darti, inovasi Mpok Darti, salah satunya bahwa tidak ada KPM penerima program PKH yang Kena stunting. kena stunting. Iya, iya. Tidak ada alasan. Iya. Tadi sudah melek, Iya. karena ada bantuan. Iya. Apalagi. Iya. Jadi dari segi pendekatan melek itu kan lebih kepada pendekatan pendekatan sensitif. Kalau tadi ini bantuannya itu pendekatannya spesifik. Karena langsung nih. Iya. Langsung bisa ada karena ada uang, ada bantuan. Iya, iya, iya. Nah, terutama terhadap kelompok sasaran. Saya kira itu. Ya, jadi ada targetnya. Iya, jadi iya. kita rumuskan apa kira-kira targetnya. Targetnya 100% KPM melek stunting. Iya, 100% KPM tidak ada yang kena stunting bayinya. Iya, iya. Nah, itu targetnya. Targetnya ini kelompok sadar stunting. Iya, inovasi stunting. Apalagi yang KPMI-nya ini. Ya, tidak ada alasan. Tidak ada alasan lagi untuk kena stunting karena sudah menerima bantuan. Sudah menerima bantuan. Iya. Ya, memang ada itemnya. Yang salah nanti kalau peruntukannya tidak pada misalnya bumil, bu Iya. hamil, tidak pada balita. ini belanjakan beli pulsa, ini yang salah, ini harus diawasi. ini juga yang biasa. Siapa tahu nanti yang penerima PKH ini, yang PKH penerima manfaat ini, ya kalau dapat transferan, dia tidak gunakan untuk beli kebutuhan. Nah, saya kira inilah yang selalu kita sampaikan setiap rakor bahwa tolong. Dan ada instrumen untuk mengawasi memang yang sudah sebagai protap dari teman-teman pendamping PKH terhadap KPM ini. Bagaimana supaya memang memastikan bahwa ini walaupun pasti saya yakin bahwa ada juga yang kecolongan. Banyak juga yang pasti ini. Banyak yang membelanjakan tidak pada peruntukannya. Tetapi saya kira dengan kita galang ini, apalagi ada teman yang membantu ini, pendamping PK dibantu oleh Mpok Darti, saya kira insya Allah. Kalau bahwa ada kecolongan pasti, segala program pasti ada yang colong memang. Cara untuk mengawasinya itu bagaimana? Nah, ini kan ada misalnya setiap pendamping ini, Mpok Darti kita harapkan ada komunikasi terhadap kelompok penerima. Mpok Darti ke kelompok penerima, teman pendamping ini kepada Mpok Darti. Nah, bagaimana memastikan? Saya kira di dalam percakapan bahwa misalnya kalau dia kunjung ada kunjungan ke setiap ada kunjungan ke KP. Ada rapat yang dilaksanakan tiap bulan namanya P2K2 yaitu pertemuan antara pendamping dengan KPM. KPM ini yang wajib hadir juga semua adalah Mpok Darti. Kami juga kalau misalnya tidak ada waktu yang berbenturan selalu hadir. Selalu saya kasih contoh-contoh bagaimana mengawasi, bagaimana ini. Nah, saya bilang kalau ini terbukti bahwa ini dievaluasi itu tidak main-main, saya evaluasi tidak masuk nama di DTKS, tidak dapat bantuan. Jadi itu intervensinya. Ya itu anunya yang kita sampaikan. Yang kita sampaikan. Nah, ini juga perlu kami sampaikan itu tadi bahwa disampaikan Pak Kadis bahwa yang penerima ini khususnya untuk keluarga atau PKH ini, maksud kami KPM keluarga penerima manfaat ini. Ada pengawasannya. Harus diawasi. Ini yang menarik sekali, ini kelompok sadar stunting. Yang saya lihat ini dibentuk oleh masyarakat, kemudian untuk masyarakat juga. Di dalamnya ini cuman yang yang ketuanya ini adalah PKH pendamping keluarga harapan. Mungkin untuk Anda yang masih ada di rumah, khususnya yang mau bertanya tentang terkait dengan ini inovasi, sebenarnya inovasi dari dinas sosial ini, ataukah mau bincang-bincang dengan kita di sini tentang peran dinas sosial Kabupaten Baru dalam percepatan penurunan stunting. Mungkin ini juga seperti apa, mungkin ada kendala dari inovasi yang telah dibuat oleh dinas sosial ini
terkait dengan Empo Darti ini? Ya, sebenarnya bukan kendala Dinda, cuma ya ke depan tantangannya bahwa setiap program itu harus ada kolaborasi, ada sinergitas. Nah, saya kira ini Empo Darti ada di bawah, bergeraknya di kelurahan dan desa. Nah, tentu ke depan ini kita memang sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah desa kelurahan. Ya, walaupun misalnya bukan berupa materi finansial, tetapi paling tidak kebersamaan di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan non fisik. Katakanlah memberi kesempatan, fasilitasi terhadap kegiatan-kegiatan Empo Darti ini. Nah, seperti misalnya nanti kita rencanakan ya, yang seperti yang saya bilang di awal bahwa ada nanti program atau kegiatan yang kita namakan Pekan Empo Darti. Pekan Empo Darti. Nah, di mana ada kegiatan misalnya cerdas tangkas. Ya, tepatnya itu kalau misalnya terkait pertanyaan wawasan stunting, tapi ada juga ketangkasan. Ya, bukan sebenarnya ketangkasan ya, keterampilan, katakanlah lomba menu sehat untuk bayi, bagaimana meramu ya gizi seimbang untuk bayi yang sudah lepas ASI eksklusif misalnya 6 bulan ke atas. Nah, bagaimana kita kasih bahan. Nah, itu ada lomba keterampilan, kemudian ada lomba kontes bayi sehat misalnya, ibu hamil. Sehingga ini juga ya program-program Empo Darti ini bisa dilaksanakan dalam suasana atau disertai dengan unsur hiburan. Ya. Jadi ini lebih memotivasi lagi kegiatan-kegiatan stunting atau tugas-tugas penggalangan ini bisa lebih efektif. Adinda Halil, ini saya pakai seragamnya sebenarnya, nih gambarnya ada di belakang. Oh iya. Berarti saya buka ya. Oh, iya. Ini saya rancang baik-baik ini anunya. Logonya. Empo Darti. Nah, ini. Wah, bisa mungkin Empo Darti. Ada memang. Perempuan yang berteriak-teriak bahwa stunting cegah gitu. Iya. Wah, luar biasa ini program Dinas Sosial Kabupaten Baru. Empo Darti. Wah, ya, saudara-saudara dimanapun Anda berada, sebelum kita di sesi ketiga, kita break dulu. Jadi untuk Anda semua tetap saja bersama kami di IGA Radio. Berikan ASI dan MPASI, akses air bersih dan sanitasi, pemenuhan gizi untuk ibu hamil, memantau pertumbuhan balita. Ayo sadar stunting bersama, penuhi gizi anak-anak kita, menuju Indonesia lebih sehat. Jika stunting itu pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bakso. Wah, ada bakso lewat tuh. Mas, aku pengen bakso dong. Kan kemarin baru makan bakso sayang. Kenapa pengen lagi? Gak tahu nih, lagi pengen aja. Ingat ya sayang, makan bakso itu gak apa-apa, asal asupan gizinya harus seimbang. Nanti kalau anak kita kena stunting bagaimana? Kamu harus jaga pola makan dong sayang, demi calon anak kita. Ya udah deh, aku mau makan buah dulu aja. Stunting adalah hasil dari berbagai faktor yang terjadi di masa lalu. Misalnya asupan gizi yang buruk, berkali-kali terserang penyakit infeksi, serta berat badan lahir rendah. Hal ini disebabkan oleh asupan ibu selama hamil kurang bergizi dan berkualitas, sehingga nutrisi yang diterima janin cenderung sedikit. Akhirnya, pertumbuhan dalam kandungan mulai terhambat dan terus berlanjut setelah kelahiran. Pesan ini disampaikan oleh Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Baru. Bismillahirrahmanirrahim. Stop stunting. Wujudkan generasi berencana dengan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan.
pemenuhan gizi dan pola hidup sehat. Saya Dr. Gigi Haja Hasna Samars, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan, mengajak semua kader PKK dan kepada semua keluarga di Kabupaten Baru, rencanakan masa depan dan kehidupan berkeluarga menuju generasi emas untuk masa depan yang lebih sehat dan berkualitas. Mari Ki, cegah stunting melalui pendewasaan usia perkawinan bagi remaja. Jangan Ki lupa kegiatan bina keluarga balita dan posyandu. Ingat, patuhi protokol kesehatan dengan tetap melaksanakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam BKKBN, berencana itu keren, 2 anak lebih sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih di Bincang-Bincang Santai. Acara ini tentunya didukung oleh pemerintah Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas PMD PPKB P3A Kabupaten Baru dan Humas IKP Kabupaten Baru, dalam hal ini Dinas Kominsta Kabupaten Baru. Dan tentunya didukung juga oleh Dinas Sosial Kabupaten Baru. Ya, baik, di sore ini kayaknya sudah ada yang masuk pertanyaan ini di WA. Ya, kita bacakan dulu Kak Ansar. Ini dari Ibu Sari di PKI. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Pak Kedis bersama dengan penyiar. Oke, selamat sore juga untuk Selamat sore Bu Ibu Sari di Bu PKI. Sari. Ya. Pertanyaannya, bagaimana upaya Bapak guna mencegah munculnya masalah gizi terutama stunting pada anak? Wah, Iya. ya. Kemudian kedua, kebijakan apa yang harus diambil pemerintah agar stunting di Kabupaten Baru ini semakin menurun? Baik, ini saya kira bagus sekali pertanyaan dari ada 2 poin ya. Sari. Terima kasih Bu Sari ya atas respon dari acara bincang-bincang ini. Saya kira pertanyaannya sangat menarik. Yang pertama, bagaimana mencegah gitu ya? Mencegah munculnya masalah gizi. Saya kira gizi. Kalau saran saya, mencegah tidak perlu kita sulit-sulit berpikirnya. Kita melalui keseharian saja, Bu Sari. Ya, misalnya manfaatkan Ki pekarangan untuk ketahanan pangan. Ya, tanam Ki di situ apa-apa, tanam Ki kangkung dan lain-lain. Sehingga kemudian pelihara Ki ikan. Ikan apa gitu yang bisa misalnya yang kalau bisa dimakan. Jadi tidak perlu mengeluarkan budget khusus. Ya, karena sudah kita menyediakan. Kemudian yang terpenting adalah ini tadi pendekatan sensitifnya. Nah, kemudian yang terpenting adalah masyarakat harus tahu betul bahayanya nih stunting. Karena itu tadi yang saya bilang di awal bahwa secara kasat mata sebenarnya sebagian masyarakat kita menganggap bahwa tidak masalah jadi kapan anakku Ya, karena mungkin hanya mungkin postur badan yang pendek, tetapi kalau dilihat secara kasat mata tidak ada yang memprihatinkan gitu. Ya, kecuali memang ya 1-2 yang gizi buruk ya memang kelihatan prihatin. Jadi mereka merasa biasa-biasa. Padahal itu dia tidak sadari bahwa ini yang kurang, ini otak yang kurang. Sehingga nanti jangan harap anak tak bisa ranking. Kalau misalnya SD, nanti SMP sekolah. Jangan harap anak tak bisa nanti kalaupun dia berhasil selesai pendidikan, katakanlah strata 1, jangan harap bisa bersaing di dunia di dunia pekerjaan nanti. Ya, karena sekarang kan semua ya tesnya misalnya setiap instansi atau kalau swasta menerima, semua ada mekanisme rekrutmen. Sehingga
jangan harap bisa bersaing, apalagi kalau kita sudah cerita mengenai ruang lingkup ini persaingan global. Ya kita dikalah sama negara-negara lain. Nah ini bahayanya. Kalau kita sadar itu pasti kita hati-hati. Jangan kita terlalu rapat melahirkan. Ya, saya kira itu ya. Jadi ya tidak perlu yang rumit-rumit. Mari memanfaatkan pekarangan. Ya, mari dengarkan itu Mpok Darti. Karena kasih tahu gitu bahwa tanam tanaman pekarangan yang bisa. Nah tidak tidak mahal-mahal Ji. Contohnya daun kelor apa di? Daun kelor. Saya ada kebun itu banyak sekali saya tanam kelor. Karena ternyata kelor itu tinggi sekali kandungan gizinya. Gizi. Luar biasa. Padahal kan gampang sekali hidup. Ditancap itu batangnya hidup. Ya tidak susah. Iya. Ya mudah-mudahan Sari. Oh pertanyaan kedua tadi, kebijakan apa yang harus diambil pemerintah agar stunting ya, saya kira Pak Bupati sudah menginstruksikan kepada kita. Pak Bupati sudah memperlihatkan komitmen yang sangat besar ya terhadap program nasional ini. Jadi kita di Baru ini saya kira cukup masalah stunting. Kalau kita lihat di mana-mana beliau ya di setiap kesempatan acara, baik kapasitas beliau sebagai anggota DPR RI, Komisi 9 maupun apalagi sebagai ketua tim penggerak PKK, di mana-mana ini stunting, dan beliau sudah ada inovasi konkret yaitu sebutir telur sehari. Alhamdulillah kami bangga juga karena Mpok Darti yang mengawal. Mpok Darti yang mengawal bahwa telur itu memang dimakan oleh penderita stunting, tidak dimakan oleh omnya atau bapaknya. Iya, terima kasih banyak untuk Ibu Sari ya, sudah dijelaskan sama Pak Kadis tadi bahwa bentuk perhatian pemerintah ya sudah nyata, bahwa beberapa inovasi kemudian bantuan ke penderita dan kita sudah secara runut menyelesaikan program 8 konvergensi itu. Kalau tidak salah kita sudah sampai di langkah yang ke-6. Dari 8 langkah konvergensi stunting di kabupaten. Sudah mau masuk di evaluasi ya tadi. Dan melalui komitmen Pak Bupati menyampaikan ke kita ini OPD khususnya yang terkait, hampir semua OPD yang terkait Adinda Alil ada semua inovasinya. IPU ada inovasinya yang terkait inovasi. Langkahnya biasa-biasa saja. Nah ini sebenarnya stunting ini kuncinya adalah percepatan penurunan stunting, sehingga kita bisa capai 11-14 di tahun 2014 secara nasional tahun 2025. Iya, mungkin Pak Kanda Ansar ini mungkin kan sebelum kita pamit ini di acara bincang-bincang santai ini, mungkin mimpi saya bahwa mudah-mudahan Mpok Darti ini bisa memang memberikan kontribusi ya di dalam penurunan stunting di Kabupaten Baru, sehingga suatu saat nanti ini bisa jadi model. Ya, tentu kita bangga juga misalnya kalau kita memulai suatu program, kemudian ini bisa menjadi acuan ya oleh teman-teman kita di luar, di daerah lain atau bahkan di secara lingkup yang lebih besar. Nah, saya pesannya ke Mpok Darti ya, semangat teman-teman Empok ya, empok-empok. Meskipun laki-laki. Ini saya kira cukup membantu ya teman-teman penerima PKM yang notabene ya adalah bagian dari KPM. Di setiap desa kelurahan ini adalah Mpok Darti yang kita harapkan dia bisa menularkan ke KPM lain, dan KPM Mpok Darti, KPM lain bisa menularkan ke masyarakat secara luas melalui keseharian. Jadi pelihara kebersamaan, semangat, dan saya sudah bekali semua dengan yel-yel. Oh, ada yel-yel. Mpok Darti ya, coba yang paham adalah teman-teman Mpok Darti. Jadi itu kami minta untuk memicu semangat setiap ketemu KPM lainnya, sampaikan. Dan mimpi Mpok Darti apa nih? Tadi ada saya dengar di sesi pertama itu mimpinya
Ya, mimpinya ini Ya. bahwa ini bisa jadi model Pok Darti ini, dan Ya. saya kira suatu waktu kalaupun bisa menjadi model, saya kira ini hanya motivasi. Yang terpenting adalah kontribusi nyata. Ya. Kontribusi nyata bahwa Pok Darti ini ada peran ya di dalam bersama-sama, bersinergi, berkolaborasi dengan instansi teknis terkait lainnya dan masyarakat umum, masyarakat pada umumnya, pemerintah desa dan kader-kader di bawah, baik itu kader KB, kader kesehatan, bersama-sama Pok Darti ini kita bisa mencapai target ya 11% di tahun 2025. Saya kira ini mimpi besarnya ini. Kalau itu tadi bisa jadi ini, saya kira itu hanya motivasi. Tetapi bagaimana memberi kontribusi nyata? Saya kira itu, Dinda. Iya, terima kasih banyak ini atas waktu sudah hadir di studio untuk bincang-bincang santai di program IGA Radio. Terima kasih, Dinda. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada Dinas Sosial. Saya mohon maaf sekiranya ada kata-kata yang karena terlalu bersemangat sehingga mungkin tidak seperti data seharusnya. Ini hanya karena semangat yang besar terutama untuk membesarkan Pok Darti. Sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik saudara Riga dimanapun Anda berada, kita akhiri bincang-bincang santai ini, dan harapan kita ketemu lagi di program bincang-bincang santai selanjutnya. Dari Jalan Semangka nomor 95, saya Alil bersama dengan Bapak Kadis Sosial Kabupaten Baru, Bapak Andi Saripudin SIP MSI. Mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.